Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Sulaiman adalah seorang pemimpin yang adil dan bijaksana. Di dalam Al-Quran diceritakan mengenai kisah antara Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. Bagaimana kisah tersebut? Untuk mengetahuinya, tonton terus channel ini, tekan tombol subscribe, klik lonceng, dan share. Terima kasih. Nabi Sulaiman adalah pemimpin besar Bani Israel yang telah mewarisi kerajaan ayahandanya. Beliau adalah nabi yang memiliki kelebihan dapat mengerti bahasa binatang. Kerajaan Nabi Sulaiman sangat luas dan besar. Allah menaklukkan angin untuk kendaraan Nabi Sulaiman, dan Allah juga menaklukkan bangsa jin untuk tunduk pada Nabi Sulaiman. Pada suatu hari, ketika Nabi Sulaiman dan tentaranya sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah kalian ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Nabi Sulaiman dan bala tentaranya. Mereka tidak menyadari kita." Mendengar itu, Nabi Sulaiman tersenyum, lalu tertawa mendengar percakapan semut. Lalu Nabi Sulaiman berdoa, "Ya Allah, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi." Allah memberikan kekuasaan yang teramat besar kepada Nabi Sulaiman. Kerajaan Nabi Sulaiman memanjang dari Baitul Maqdis sampai perbatasan Yaman. Sungguh, beliau menjadikan kerajaan untuk menyeru pada ajaran Islam. Pada suatu hari, ketika Nabi Sulaiman sedang bepergian bersama tentara dan burung hudhudnya, tiba-tiba di pertengahan jalan, Nabi Sulaiman memeriksa burung hudhud tidak ada. Nabi Sulaiman sempat ingin menghukum dan menyembelihnya, akan tetapi ketika hudhud datang dan ia membawa berita yang sangat penting untuk Nabi Sulaiman, ia tidak jadi mendapatkan hukuman. Hudhud bercerita bahwa ia saat itu ada di Yaman, di sebuah negara bernama Sabah. Di negara tersebut ada seorang ratu bernama Balqis. Ia dan penduduknya sedang menyembah matahari. Ratu Balqis amat kaya. Ia memiliki singgasana yang terbuat dari emas dan intan berlian. Nabi Sulaiman yang mendengar penjelasan hudhud itu sangat terkejut. Bagaimana mungkin di dunia ada manusia yang tidak menyembah Allah? Apalagi yang disembah adalah matahari yang tidak lain adalah ciptaan Allah. Untuk menguji kebenaran informasi, Nabi Sulaiman meminta hudhud untuk memberikan surat kepada Ratu Balqis. Isinya adalah seruan untuk menyembah Allah. Ketika surat tersebut sampai di tangan Ratu Balqis, ia heran siapa gerangan yang mengirimkannya sepucuk surat istimewa itu. Ratu Balqis tertegun setelah membaca isi surat dari Nabi Sulaiman yang berisi seruan agar ratu berhenti menyembah matahari, karena Allah sang pencipta alam semesta yang patut disembah. Ketika surat tersebut sampai di tangan Ratu Balqis, ia heran siapa gerangan yang mengirimkannya sepucuk surat istimewa itu. Ratu Balqis tertegun setelah membaca isi surat dari Nabi Sulaiman yang berisi seruan agar ratu berhenti menyembah matahari, karena Allah sang pencipta alam semesta yang patut disembah. Kemudian Ratu Balqis mengumpulkan para tokoh, penasehat, para menteri, dan pembantunya, serta memperlihatkan surat tersebut kepada mereka sekaligus membaca isinya. Setelah membaca surat dan mendengarkan nasihat dari para penasehat, Ratu Balqis memutuskan untuk mengirim utusan kepada Nabi Sulaiman dengan membawa hadiah emas dan berlian sebagai bujukan untuk menarik hati beliau. Ketika rombongan Ratu Balqis datang membawa hadiah, Nabi Sulaiman menolaknya.
Para utusan tersebut pulang kembali membawa hadiah tersebut dan menceritakan apa saja yang baru mereka saksikan berupa kemegahan kerajaan Nabi Sulaiman, bala tentara yang banyak, dan dahsyatnya kekuatan Nabi Sulaiman. Ratu Balkis tidak tersinggung dengan kemarahan Nabi Sulaiman. Keesokan harinya, Ratu Balkis datang kembali dengan pasukannya ke negeri Bani Israel. Akan tetapi hal itu sudah diketahui lebih dahulu oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ingin memindahkan singgasana Ratu Balkis untuk menunjukkan kekuasaannya. Maka seorang solih bernama Asif bin Barkaya menyanggupi untuk mendatangkan singgasana dengan sekedipan mata. Ketika Ratu Balkis tiba, Nabi Sulaiman menyambutnya dengan ramah. Ratu Balkis ketika itu melihat kursi kerajaannya telah ada di istana Nabi Sulaiman. Ratu Balkis kagum dengan kehebatan Nabi Sulaiman. Ketika Ratu Balkis memasuki istana tersebut, ia mengangkat gaunnya. Ratu Balkis menyangka di istana Nabi Sulaiman ada genangan air. Ia merasa sedikit malu tetapi juga teramat kagum. Ketika melihat tanda-tanda menakjubkan ini, Ratu Balkis menyatakan masuk Islam dan menyudahi kesesatan yang telah ia lakukan. Ratu Balkis berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri kepada Allah, Tuhan semesta alam." Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Salah satunya yaitu mengenai harta dan kekuasaan yang dipergunakan hanya untuk kebaikan dan memperkenalkan agama Islam. Harta tidak akan pernah abadi, tetapi manusia bisa abadi karena kebaikannya. Itulah kisah mengenai Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.